Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haskell Dinis Vika Telmaya Haskell Dinis. Halo Kardais dimanapun kalian berada. Di video kali ini SNDCC akan mengulas serial drama Turki Kuruluş Osman untuk episode selanjutnya. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. Osman menyelamatkan Safci dan Dündar Bey dari cengkraman Ayah Nikola. Jelas mereka melihat sekarang bahwa Osman memang benar. Mereka melarikan diri ke dalam hutan. Osman memberitahu Safci bahwa Ayah Nikola adalah orang yang akan membuat mereka membayar setiap luka yang mereka timbulkan pada saudara-saudaranya. Osman masih menyalahkan paman dan saudara laki-lakinya karena berpihak pada Taylak Arslan. Di dalam kastil Kulusaysar, Göktürk dan Boran menyamar menjadi tentara Ayah Nikola. Osman sedang bersiap untuk merebut kembali kastil Kulusaysar dengan bantuan mereka berdua dari dalam. Vlatius kembali ke kastil Kulusaysar setelah gagal menangkap Osman dan menyelamatkan paman dan saudara laki-lakinya. Ayah Nikola tidak senang dengannya. Ayah Nikola frustasi dan akan melakukan apa saja agar Osman membawanya hidup atau mati. Sesuatu yang sepertinya tidak bisa dia wujudkan. Geihatu telah mengirim pesan ke Osman bahwa dirinya bertemu dengan Taylak Arslan dan mengundang Osman, Safci dan Dündar Bey untuk menghadiri perundingan damai. Osman tidak ingin hadir dan dia pasti tidak akan menuruti perintah Geihatu kecuali sesuai dengan tujuannya. Saat tiba kembali di desa Kaye, Safci dan Dündar Bey memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi pada mereka. Agak memalukan bagi mereka setelah sebelumnya Osman memperingatkan mereka apa yang akan terjadi jika mereka pergi ke Ayah Nikola. Keduanya tidak percaya pada Osman ketika Osman akan merebut kembali kastil Kulusaysar dari orang-orang non-muslim. Osman akan memastikan bahwa jalan yang mereka tempuh adalah salah dan Osman akan mengambil sendiri kastil Kulusaysar. Safci adalah yang paling terpengaruh oleh perlakuan Ayah Nikola. Dia memberitahu istrinya di tenda bahwa Osman sebagai anak laki-laki selalu berani. Tapi sekarang dia telah tumbuh menjadi seorang pria pemberani dan kuat tanpa memperdulikan hidupnya. Safci tidak bisa melupakan fakta bahwa Osman adalah adik laki-lakinya tetapi menantangnya dalam kekuatan fisik dan mental untuk memimpin Kaye. Istri Safci percaya bahwa Osman akan mencoba melenyapkan Safci untuk mendapatkan kepemimpinan suku. Dia berpikir harus melenyapkannya terlebih dahulu. Dan Targun melihat bahwa Osman menyelamatkan paman dan saudara laki-lakinya dan dia adalah seorang pejuang yang perkasa, sedangkan dirinya harus bertindak sebagai mata-mata untuk Ayah Nikola dan mengkhianatinya. Dapat dilihat bahwa dia mengagumi Osman. Sementara itu di hutan, Bamsi Bey mengikat Serkutai di pohon dan memberinya pelajaran. Serkutai belum mengungkapkan siapa pengkhianat yang menculik Osman, menangkap Safci dan menculik putra Geihatu Mongke. Setelah diinterogasi cukup lama, akhirnya Serkutai memberitahunya bahwa itu adalah Taylak Arslan. Bala dan Gonca mengawasi Targun, mencurigainya sebagai mata-mata. Bala dan Gonca mengikuti Targun memasuki kastil Kulusaysar. Osman diberitahu oleh Bala bahwa kecurigaannya benar. Targun di sisi lain tidak ingin memata-matai Ayah Nikola. Ayah Nikola menahan ayahnya di penjara bawah tanah dan tidak akan membiarkannya pergi sampai dia menyelesaikan misinya dan membawa Osman kepadanya. Ayahnya adalah Bey dari Kuman Turki dan memohon kepada Targun untuk tidak mengkhianati Turki tetapi untuk membalas dendam atas apa yang telah dilakukan padanya. Saat Targun kembali ke suku Kaye dari kastil, dia bertemu Osman yang sedang menunggunya. Osman ingin tahu apa yang telah dia lakukan. Targun memberitahu Osman bahwa Ayah Nikola menahan ayahnya di ruang bawah tanah dan jika dia tidak mematuhinya, dia akan melenyapkannya. Kuman Turki telah ditahan untuk tebusan atas pemenjaraan ayahnya dan Ayah Nikola tidak akan membebaskannya tanpa Targun memberinya Osman. Osman berbelas kasih terhadap Targun dan mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak akan mengecewakan Ayah Nikola.
Osman tidak menyadari bahwa wanita-wanita suku Kaji telah bergosip Bala tidak bisa mempunyai anak. Mereka percaya bahwa Osman harus memilih istri lain. Bala sangat terluka dengan saran mereka, tapi dia bisa melihat bahwa dia mungkin tidak akan pernah memberi Osman seorang anak. Bala mengatakan pada Osman jika dia tidak bisa memilih istri, maka dirinya akan memilih satu untuknya. Tentu saja hal ini menghancurkan hati Bala, tapi Bala tahu bahwa Osman membutuhkan anak laki-laki untuk membantunya. Osman bersama Targun kembali ke suku Kayi. Gosip berkembang ketika wanita-wanita tadi melihat mereka lakukan tampak bersama. Sementara itu, Geihatu telah mengirim pesan lain ke Osman meminta berdamai dengan ayah Nikola. Jika tidak, dia akan pergi ke Sogut dan melenyapkan Kayi. Gundus percaya Osman harus melaksanakan perintah Geihatu, tetapi mengetahui Osman yang keras kepala, Gundus tidak akan memberitahu. Goktuk dan Boran terus menyamarkan Misyu dan senjata untuk merencanakan serangan di kastil Kulusaisar. Berbaring di ranjang kemangkatan, Ertugrul mendapat berita harian tentang apa yang terjadi di camp. Abdurrahman Ghazi memberitahu bagaimana Osman tidak akan berhenti mengambil kembali kastil Kulusaisar dari orang-orang non-muslim. Safci, Dundarbey dan Gundus ingin berpihak pada Tailak Arslan, sementara Osman mengikuti prinsipnya sendiri dan tidak akan mematuhi perintah Safci. Osman memegang tangan ayahnya dan mengatakan bahwa api yang dia nyalakan untuk orang Turki akan terus berkobar di anak-anak dan akan membawakan apinya bersama mereka ke negeri. Ayah Nikola pergi menemui Tailak Arslan serta menyerahkan kastil kepada Helen. Saat makan malam, keluarga Osman memanggil Targun Hatun masuk ke dalam tenda. Osman berbicara kepada keluarganya dan memberitahu bahwa dirinya telah membuat keputusan dan Targun Hatun telah setuju untuk menjadi istrinya. Dan dia ahli waris. Berita ini membuat patah hati Bala yang di samping dirinya menginginkannya yang terbaik untuk Osman. Bala belum bisa memberi Osman ahli waris selama bertahun-tahun, dan itu adalah suatu keharusan dia memiliki anak. Bala berdoa agar Targun diberikan seorang putra. Meskipun Bala dan Osman terluka dengan keputusan itu, mereka merasa puas. Bala tidak ingin Osman pergi terlalu jauh darinya. Bala tahu bahwa Osman pergi ke kastil Kulusaisar dan menanyakan apakah dirinya bisa ikut dengannya. Pada awalnya Osman tidak setuju. Ia berpikir kemudian mungkin ingin melenyapkan dirinya. Tetapi kemudian Osman berubah pikiran. Osman berjanji bahwa Bala akan tetap aman dan tidak membahayakan dirinya sendiri saat di kastil Kulusaisar. Osman memberinya janji dan menariknya ke dalam pelukannya. Ada sesuatu di mata Bala bahwa dia mungkin tidak melakukan apa yang telah dia janjikan. Flatius telah diberi misi oleh ayah Nikola untuk tinggal di hutan dan melenyapkan siapa saja yang datang dan meninggalkan ke suku Kaji. Flatius selalu mengawasi Osman. Pertemuannya dengan Tailak Arslan dan berlangsung di tendanya. Dundarbey, Safci dan Gundus sudah tiba. Tailak memberitahu bahwa dia telah dipilih sebagai pembawa perdamaian oleh Geihatu. Sekali lagi, mereka duduk mendiskusikan masalah. Osman siap beraksi. Ayah Nikola bergabung dalam pembicaraan damai. Dia menyadari Osman tidak hadir meskipun dia diundang. Ayah Nikola tidak tahu bahwa Osman sedang mengumpulkan anak buahnya di hutan dalam kesiapannya untuk berangkat ke kastil Kulusaisar. Osman memimpin pasukan Bala dan Aigul dalam doa sebelum mereka menyerang mempersiapkan jiwa mereka untuk mati syuhada. Di dalam kastil, Goktuk dan Boran meminta Tuhan untuk memberkati mereka saat bersiap membuka gerbang bagi Osman dan pasukannya masuk. Mereka bertarung dengan gagah berani melawan para penjaga kastil. Goktuk berhasil membuka gerbang luar dan mulai membuka gerbang dalam. Ini adalah posisi berbahaya karena dia berhadapan dengan tentara di benteng. Goktuk mengambil banyak anak panah dalam usahanya untuk melenyapkan penjaga di atas kastil. Helena dan tentaranya tidak berdaya menghadapi mereka.
Di luar, Osman dan pasukannya menunggang di atas kuda berlari kencang menuju gerbang kastil. Gerbangnya belum terbuka. Goktuk dengan kekuatan anak panahnya terakhir berhasil melenyapkan semua pasukan di atas kastil yang tersisa. Samsabai memberi isyarat dengan anak panah api untuk segera membuka pintu gerbang kastil. Boran bersusah payah meskipun anak panah menancap di punggungnya, dia berhasil menaikkan gerbang cukup tinggi untuk membiarkan Osman masuk. Osman dan pasukannya berhasil masuk ke kastil Kulusaisar untuk merebutnya kembali untuk desa Kayi. Baiklah, Kardais, itulah tadi serial drama Turki Kurulus Osman yang akan tayang untuk episode selanjutnya. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini agar kalian semua selalu mendapatkan informasi terupdate seputar serial drama Turki Kurulus Osman. So, isin di sisi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon and bye-bye.